Ringan nanti muncul situ. Langsung. Siapa di sana? Ya silakan Bu Jili, dibuka Bu Jili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Terima kasih kepada Pak Ustadz yang sudah hadir. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir juga. Terima kasih juga Pak Sofyan yang sudah memfasilitasi kajian pada pagi hari ini. Insya Allah kajian pagi hari ini kita mengulang kajian pekan lalu yang ada sedikit kendala teknis ya. Nanti jika ingin bertanya boleh satu persatu ya, jangan berebutan. Kemudian jika tidak bertanya atau belum diizinkan untuk bertanya, mohon di mute terlebih dahulu agar tidak mengganggu konsentrasi suara Pak Ustadz ya. Tanpa membuang waktu lagi, mari kita mulai saja dengan mempersilakan Pak kajian ini kepada Pak Ustadz Ali. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa berkumpul di kajian online via Zoom meeting kitab Al-Qur'an ya, tafsir Al-Qur'an surat Al-A'raf, yang mudah-mudahan kumpulan kita ini bila dasar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada suri tauladan kita, qudwat kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan insya Allah kepada kita selaku umatnya yang istiqomah menegakkan ajarannya ila yaumil qiyamah. Khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Baik, kita buka saja Bapak Ibu sekalian surat Al-A'rafnya ayat 189, 190, tambahan 191, 192 ya. Silakan Pak Muwafiq tolong dibaca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim.
والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. Ya. Satu lagi, Pak. Satu lagi. ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. Siapa mudah-mudahan yang membaca dan mendengarkan sama-sama berpahala sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita terjemahkan dulu ya. Alhamdulillah. Huwallazi khalaqakum. Dialah Allah. Ya, yang khalaqakum fil madi ya. Khalaqakum yang telah menciptakan kamu min nafsin, dari satu jiwa. Dari satu jiwa. Min nafsin wahidah, dari satu jiwa. Wa ja'ala, dan yang telah menjadikan. Tadi menciptakan, tadi menjala menjadikan. Menjadikan minha, darinya, maksudnya dari satu jiwa tadi, ini maksud Nabi Adam ya. Zaujaha, yaitu pasangannya. Pasangannya. Liyaskuna ilaiha, yang dengan pasangan itu tujuannya liyaskuna ilaiha, untuk atau agar kamu merasa tenang ilaiha, atasnya. Ya, pasangannya diciptakan dari diri kamu sendiri untuk agar kamu menjadi tenang. Falamma, maka tatkala atau ketika Tagossaha itu artinya di situ apa? Mereka Bercampur ya. Artinya di sini sebenarnya gosa itu awan sebenarnya. Artinya menutupi, tapi bolehlah kita artikan mencampur ya. Hamalat, hamil. Ya, waka hamalat, maka karena hamalat perempuan berarti pasangan tadi ya. Hamil, hamlan khafifan ya. Hamil yang ringan, hamil muda ya, ringan. Famarat bihi, famarat marro, maka melaluinya, bihi dengannya, maksudnya hamilah, masa-masa kehamilan dilaluinya sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, lama-lama yang tadi ringan, falama asqalat, lalu menjadi berat. Maka ketika menjadi berat kandungannya, ya, da'awallah, ya, mereka berdua berdoa kepada Allah Rabbahuma, pencipta mereka berdua. Siapa berdua itu? Suami istri. Nabi Adam berawal doang tuh. Jangan salah kaprah, saya jelaskan ya. Kalau ini dia 1 ayat 2 ayat dipakai untuk kisah Nabi Adam, bahaya ntar nih. Ya, masa dipakai untuk mempersekutukan Allah anaknya, tidak mungkin kan? Nanti kita jelaskan secara tafsir ya. Mereka berdua, yaitu suami istri, berdoa kepada Allah Rabbahuma, meyakini bahwa Allah adalah pencipta mereka. Ya. Lamnya lam kosam. Artinya apa? Sumpah demi Allah. Ya, demi. Ini itu huruf syarat, jika. Ataina, diberikan kepada kami, maksudnya
dikasih kepercayaan kepada kami solihan, ya, anak yang soleh. Dari kehamilan tadi dia berdoa mudah-mudahan hamil ini membawakan anak yang soleh. Jika diberikan, dia berdoa kepada Allah, jika diberikan kepada kami anak yang soleh, lanakunanna, lamnya lam apa? Sungguh, ya dijawab tuh tadi kan, jika pasti di sini kami menjadi minas syakirin, orang-orang yang bersyukur. Falamma, tatkala atau ketika atahuma, diberikan kepada mereka berdua sesuai dengan doanya, ya, solihan, anak yang soleh. Ja'ala, mereka berdua menjadikan siapa suami istri tadi, ya, lahu, dengan baginya, dengannya syuraka, untuk mempersekutukan Allah. Jadi anaknya dipakai, malah anak yang lahir, anak yang soleh tadi yang didoakan tadi, diberikan malah untuk mempersekutukan Allah. Seperti apa bentuk persekutuannya nanti secara tafsir, ya. Secara tafsir. Fima atahuma, dengan apa-apa yang diberikan, ya, kepada mereka berdua. Fata'alallah, maka maha tinggi Allah maha tinggi Allah amma yusriku, dengan apa-apa yang mereka persekutukan. Tolong matikan dulu, ya, di mute. Siapa tadi itu? Dari apa-apa yang mereka persekutukan. Ya. Lalu ayat kemarin sampai situ doang kan? Sekarang tambahan lah bonus. Karena harus tetap berjalan kan. 191 ayyusyrikun, apakah mereka mempersekutukan? Kalimat tanya tuh, al-istifham, ya. Apakah mereka mempersekutukan mala yakhluqu terhadap apa-apa yang tidak bisa menciptakan? Ya, syai'an, sesuatu. Wahum, dan mereka pun yukhlaqun, diciptakan. Maksudnya apa? Mereka itu kemana larinya? Ya, berhala-berhala, ya. Apakah mereka mempersekutukan dengan apa-apa yang mereka tidak bisa menciptakan sesuatu? Mereka itu maksudnya berhala, tuan-tuan yang dijadikan persekutuan. Syai'an wahum yukhlaqun, padahal mereka sendiri diciptakan, ya. Beda kan yakhluqun dengan yukhlaqun, kan? Jadi yang satu fil mudhari ma'ruf, yang satu fil mudhari majhul. Wala yastati'un, dan mereka juga tidak mampu, maksudnya tuan-tuan yang sembahan mereka, berhala-berhala itu tidak mampu, ya, lahum, bagi mereka yang menyembahnya, ya, nasran, memberikan pertolongan, ya. Jadi hum yang sekarang ini adalah penyembahnya, ya. Wala anfusahum yang surut, sedangkan dia juga tidak mampu menolong, membela diri mereka sendiri, ya. Maksudnya mereka ini berhala-berhala itu tidak mampu menolong yang penyembahnya juga tidak mau menolong dirinya sendiri. Jelas ya kira-kira, ya Bapak Ibu sekalian, ya. Baik, sekarang kita tafsir. Bismillah. Huwallazi khalaqakum, dialah Allah yang telah menciptakan kamu min nafsi wahidah, dari jiwa yang satu, yaitu Nabi Adam. Ya, kita kan sering bertanya, kita berasal dari mana? Dari bapak ibu kita. Bapak ibu dari mana? Dari bapak ibu lagi, mereka. Terus, nah Allah pangkas. Pada saat ada orang bertanya, kamu berasal dari mana? Langsung Allah jawab ujung langsung, puncaknya. Biar nggak bertanya-tanya lagi. Kamu semua tercipta dari jiwa yang satu, dari Nabi Adam. Ya,
Dijelaskan juga dalam surat An-Nisa ayat 1 yang sering dipakai untuk pembukaan tuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzi wan naftsi wan nafsi. Ya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ya. Min nafsin wahidah, dari jiwa yang satu. Ciptakan Allah dari jiwa satu, yaitu Nabi Adam. Dan sampai di sini aja prosesnya Nabi Adam. Kemudian ayat berikutnya itu proses umum, proses ke semuanya manusia. Jangan dibawa lagi ke semua ayat ini kepada Nabi Adam, bahaya ntar. Ya, emang. Nah, kalau kita baca kitab terjemah tafsir Ibnu Katsir, tafsir yang lain, ini banyak tafsir yang mengandung Israiliyat. Ya, mengandung Israiliyat dari orang Israel, orang Yahudi sebenarnya yang buat tafsir ini. Yang suka menyelisihi ya. Jadi dialah Allah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu jiwa yang satu pun Nabi Adam. Sampai sini aja nih. Ya. Bahwa kamu itu semua berasal dari Nabi Adam. Ya. Nah, lalu kalimat berikutnya wa ja'ala, bukan khalaqa lagi. Ya, bedanya apa kholako dengan ja'ala? Ada yang tahu nggak? Masih ingat nggak kemarin? Iya. Kalau kholako itu dari tidak ada menjadi ada. Ya. Kalau ja'ala itu melalui prosesnya. Aku menciptakan. Iya, gimana? Yang ada yang tahu yang di online? Apa beda kholako dengan ja'ala? Halo? Masih ingat nggak kemarin? Kan kita ngulang doang nih. Yang offline tahu karena nggak rapat dengan kuota kan. Yang online ngerti nggak? Tahu nggak bedanya kholako dengan ja'ala? Kholako menciptakan. Iya. Ja'ala Menjadikan. itu namanya terjemahan, Bapak. Iya. Maksudnya perbedaannya secara apa? Definisi itu apa? Kalau kholako menciptakan, ja'ala menjadikan, itu terjemahan namanya ya. Kalau secara definisi gimana? Apa beda menciptakan dengan menjadikan? Saya menciptakan apa biasanya itu? Kalau kholako dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, Ya. Yang sudah ada itu. Oke, nah ini yang saya maksud. Kalau kholako adalah menciptakan sesuatu, namanya menciptakan dari yang tidak ada menjadi, bahkan bahan bakunya belum ada. Ya, makanya gelar Allah itu Al-Khaliq atau pembaharu namanya. Al-Badi, Badius samawati wal ardh. Langit dan bumi itu juga sama. Ya, Allah yang menciptakan, bukan menjadikan. Ya, karena langit dan bumi itu belum ada dulunya. Allah ciptakan menjadi ada. Itu bedanya. Kalau menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Kalau ja'ala menjadikan, sudah jadi, bahan bakunya sudah ada. Ya, makanya kalimatnya ja'ala, wa ja'ala, dan telah menjadikan minha, darinya, dari Nabi Adam tadi, ya, dan dari sosok suami tadi, pasangannya zaujaha, pasangannya. Maksudnya apa? Pasangan kita, istri-istri kita bukan cuma istri Nabi Adam. Ya, karena istri Nabi Adam juga sama dengan istri yang lain penciptaannya. Dari tulang rusuk, ya, dari tulang rusuk sebelah kiri. Ya, makanya sering kadang-kadang suka kepikiran nggak, kalau istri kita banyak ada miripnya sama kita ya, secara wajah. Kalau sering berkumpul, lama-lama ada kemiripan. Ya, lalu apa? Ada sifat yang sama dengan kita. Karena Allah pasang-pasangan kan, laki yang baik-baik dengan perempuan yang baik-baik. Perempuan baik-baik itu laki yang baik-baik, ya kan? Pezina dengan pezina. Ya, semua sepasang. Nah, Allah menciptakan pasangan kita, istri-istri kita dari diri kita sendiri, dari tulang rusuk sebelah kiri. Tulang rusuk itu bengkok. Lalu bagaimana cara meluruskannya? Bagaimana cara meluruskannya? Ngerti ya yang bengkok ya? Apa, Bu? Apa, Pak? Apa yang bengkok itu maksudnya apa sih? Bengkok begini.
Tulang rusuk itu bengkok, maksudnya apa sih? Ya kalau ibarat lurus itu lempeng gitu kan, mudah diatur, mudah dikasih tahu. Kalau bengkok sebaliknya, ya. Maka gimana cara meluruskannya? Kalau kita paksa, patah nih. Maka cara meluruskan istri kita yang salah, dia bisa dengan paksa. Dirayu dulu, ya, dielus-elus dulu, gitu kan. Bahkan bila perlu dikasih apa dulu, diajak jajan dulu, ya, ajak makan dulu, gitu ya. Pelan-pelan diluruskan. Kalau diemin aja tetap bengkok. Kalau seorang istri melakukan kesalahan, tidak kita kasih tahu kesalahannya, dia akan mengulang terus kesalahan-kesalahan yang sama. Kalau bahasa ilmu tanda tangan lingkaran gitu ya. Gitu kan? Maka harus dikasih tahu cara bagaimana. Dia taruh gelas di pinggir meja katakan. Salah nggak? Salah nggak? Ya. Pada saat tenggor anaknya atau siapa kan jatuh pecah. Ya. Dia tidak akan gimana cara memberitahunya? Jangan dikasih tahu, jangan dimarahi gitu kan. Artinya kasih tahu cara yang benarnya. Bu, kalau naruh gelas jangan ditiup di tengahan sedikit, di tengahan supaya jadi diberitahu cara benarnya gitu. Ya. Karena bengkok. Minha darinya zaujah pasangannya. Apa tujuannya? Liyaskuna ilaiha. Untuk suara suami tenang. Artinya ketenangan suami itu ada di istrinya. Ketenangan suami ada di istrinya. Ketenangan istri ada di suaminya. Bahkan ulama-ulama dulu, ya, ulama-ulama salaf, kalau buntu nggak punya ide, Pak, mau bikin nulis apa ya, dipanggil istrinya. Dia jima dengan istrinya, udah selesai, muncul ide. Tenang. Kenapa? Ide-ide kan muncul dalam kondisi tenang. Kalau kondisi lagi pusing, banyak pikiran, PLN belum bayar, udah tutut gitu kan, PAM belum dibayar, kan, anak sekolah bebas dibayar, pusing, stres, bingung tuh, udah tenang gitu ya. Nggak bisa keluar ide-ide. Nah, liyaskuna ilaiha. Iya, untuk agar para suami itu merasa tenang. Ya. Merasa tenang. Tujuannya apa? Halo, saya mau kasih diskusi nih. Tujuan Allah menciptakan pasangan buat untuk suami. Tujuannya apa, Bapak bisa lihat? Halo? Supaya suami tenang. Supaya suami tenang. Kalau sudah tenang, supaya apa? Supaya ibadahnya lancar. Supaya ibadahnya lancar. Dalilnya? Ya, surat 51 ayat 56 ya. Az-Zariyat ayat 56. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Bagaimana bisa beribadah dengan sempurna kalau kondisinya nggak tenang? Bahkan Allah bukan cuma memberikan pasangannya, ya, supaya ibadahnya tenang. Bahkan memberikan apa aja? Anak. Nanti di sini nih, ya, memberikan anak. Apalagi supaya tenang, rezekinya dijamin. Ada nggak di sini yang lahir yang rezeki nggak ada rezekinya? Semua yang lahir dengan rezekinya sepakat nggak nih? Sepakat nggak? Semua yang lahir itu ada rezekinya. Supaya apa? Supaya tenang. Kebayang nggak kalau rezeki nggak dijamin? Maka akan ada saling lomba-lomba nih, adu kekuatan. Rezeki yang udah dijamin aja, pada nggak yakin. Banyak orang masih berambisi, saling sikut kiri kanan. Karena nggak yakin rezeki dijamin. Tujuannya apa? Ketenangan. Allah memberikan pasangannya supaya tenang. Diberikan apa? Anak-anak supaya ada ketenangan, ada kegembiraan. Dijamin rezekinya supaya tenang dalam beribadah. Ya, supaya tenang dalam beribadah. Nah, kalian kata-kata liyaskuna itu ada di beberapa ayat, ada tiga surat. Ya. Salah satunya kita sebutkan yang pertama adalah surat Ar-Rum ayat 21. Sering dipakai untuk bawah undangan tuh. Ya, coba dibuka. Ya, liyaskuna supaya merasa tenang. Lalu dibuka juga surat 10 ayat 67 surat Yunus ya.
Yunus ayat 67, surat 28 ayat 73, surat 40 ayat 61. Bagi-bagi ya. Yang pertama surat Rum surat 30 ayat 21. Yang kedua surat 10 surat Yunus ya ayat 67. Yang ketiga surat ke-28 ayat 73. Yang keempat surat 40 ayat 61. Coba dibuka, Bu. Coba dibuka. Apa kata-kata liyaskuna itu untuk apa? Kebanyakan? Halo? Bagi-bagi ya. Di yang mana ketemu apa? Surat berapa? 28. Ya 28 gimana, Pak? 28 ayat berapa? 28 ayat 73. Yang di surat Yunus 67. Kenapa? Yang online gimana yang lain? Surat Yunus, Pak. Ya silakan. Kenapa surat? Ya dibaca surat Yunus 67. Dialah yang menjadikan malam bagimu agar kamu beristirahat padanya dan menjadikan siang terang menderang. Sungguh yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mendengar. Sungguh yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah itu nama bukti Allah itu maha perkasa, maha kuasa, maha hebat lah ya. Dijadikan siang dan malam. Malam itu untuk liyaskuna, untuk beristirahat. Ya. Jadi kata-kata liyaskuna disama dengan malam. Ya. Ayat berikutnya 28, Pak. Temu 73. Ada. Sama enggak? Dan adalah karena rahmatnya Allah dia jadikan untukmu malam dan siang. Bayangkan tuh. Karena rahmat Allah tuh. Karena sayang Allah, Allah menjadikan Untukmu malam dan siang. malam dan siang. Malam untuk apa? Agar kamu Beristirahat lagi. pada malam hari Ya. Malam hari itu beristirahat, siang untuk dan agar bekerja. kamu mencari sebagian karunia-Nya pada siang Pada hari. siang hari. Jangan dibalik. Kerja malam, siang tidur. Tidak akan berfungsi maksimal. Ya, siang itu untuk bekerja, malam untuk istirahat. Jangan dibalik, jangan dibalik-balik. Terus berikutnya surat 40 ayat 61, sama enggak? Yang online ketemu enggak 40 61? Surat 40 ayat 61. Sama juga ya. Malam untuk istirahat. Jadi kalau kita kerucutkan liyaskuna ya sama dengan apa tuh? Ketenangan. Kan agak tenang. Liyaskuna bisa juga malam. Artinya yang namanya tenang itu bisa didapatkan di waktu malam. Karena hanya malam lah waktu yang tenang. Betul nggak sih? Iya. Saya mau tanya. Mungkin nggak bisa disamakan atau tidak? Orang yang tidur siang dengan tidur malam beda nggak tingkat kenyamanannya, tingkat ketenangannya beda nggak? Beda. Sangat beda. Walaupun siang tidur panjang, malam bentar, tetap beda. Ya, bahkan Nabi Muhammad SAW suruh bangun tengah malam, dikasih kekuatan di malam hari. Karena apa? Allah tahu bahwa masalah yang dihadapi oleh Rasulullah pada waktu sangat berat, perlu kekuatan yang super ekstra. Apa kekuatan yang diberikan oleh Allah pada Rasulullah? Suruh bangun malam, suruh tahajud. Ya, supaya ada kekuatan di situ. Ya. Maksudnya apa? Ketenangan sama dengan malam. Istri sama dengan ketenangan sama dengan malam. Nah, maksudnya istri itu sama-sama seperti malam, tenangnya. Maka fungsi istri itu fungsinya untuk menenangkan suaminya. Ya. Tapi jangan lupa si suaminya harus peka juga. Jangan maunya ditenangin dulu. Tidak mau menenangkan. Ya, harus balance. Jangan maunya dia mengerti tapi nggak mau mengerti. Ya. Jadi tidak berjalan sempurna nih rumah tangga, tidak seimbang kalau hanya dimengerti saja, tidak mau mengerti orang lain. Ya. Maka seorang suami, saya bilang cinta itu apa namanya? Cinta itu kata sifat. Bu, cinta kata kerja apa kata sifat, Bu, Pak? Halo. Cinta itu kata kerja apa kata sifat? Kata sifat. Kata sifat. Kata sifat. Bagi saya cinta itu kata kerja. Bukan kata sifat. Kalau kata sifat jadi vakum kita. Menunggu saja.
Tapi cinta itu kata kerja akan kita dapat bila kita mencintai orang lain. Ya, maka kata-kata hadis Nabi, tidak sempurna iman seseorang, bahkan tidak dianggap beriman yang tidak mencintai saudaranya, mencintai dulu. Seperti mencintai dirinya sendiri. Jadi cinta itu kata kerja kalau bagi saya. Jadi harus bekerja dulu, berusaha dulu baru mendapatkan. Ya, berusaha dulu baru mendapatkan. Liyaskuna ilahya. Tugas pasangan itu, tugas seorang istri itu untuk menenangkan suaminya. Tapi yang namanya suami juga harus peka kepada istrinya. Jangan mau ditenangin dulu, nggak mau menenangin orang istrinya gitu kan. Ingat, istri itu di rumah luar biasa kerjanya. Ya dari pagi sampai ketemu pagi lagi, 24 jam kerjanya. Ya kalau suami mungkin kerja di kantor kan 8 jam doang, itu pada istirahatnya. Pulang udah kayak raja, pengen dilayani. Ya, tapi nggak boleh-oleh. Bagaimana gitu kan? Jadi kan contoh, kan saya bilang tadi istri seperti tulang rusuk yang bengkok, tidak bisa dia benar, tidak bisa dia lurus kalau kita tidak luruskan. Tapi cara meluruskannya harus hati-hati, pelan-pelan. Ya, sampai sini paham Bapak Ibu sekalian? Baik, kita lanjut ya. Liyaskuna ilayya. Falamma, maka ketika ya tagossaha, ketika suami mencampur istrinya. Kalimatnya sebenarnya menutupi ya, karena dosa itu awan ya. Pada saat suami mencampur istrinya, jima dengan istrinya, hamalat. Lalu istrinya adalah mengandung ya, hamlan dengan kandungan khafifan, kandungan yang ringan. Kenapa? Karena masih hamil muda. Ya, masih hamil muda, paling bersih-bersih doang kan. Belum masih segumpal apa tuh? Biasa apa? Pertama. Masih bentuk mani kan? Mani bertemu dengan mani apa dengan ovum ya? Sel telur ya, dibuahi lalu menjadi sigot gitu ya kalau dalam ilmu biologi ya. Menjadi sigot terus menjadi segumpal. Kalau di sini masih berbentuk nutfah, segumpal darah. Lalu segumpal darah menjadi segumpal, lama-lama berat ya? Kan darah kan masih cairan, masih ringan, kemana-mana masih enteng, ya. Lalu menjadi segumpal daging, mulai berat nggak? Berat, mulai berisi. Lalu ditiupkan ruh, dikasih tulang, dibungkus dengan kulit, ya makin berat nggak? Makin berat. Wahai para anak, ya saksikanlah gitu kan. Ini perjuangan ibumu berat sekali nih. Ya kalau nggak percaya bawa aja nih, apa pakai apa nih? Saya mau tanya Bu, orang-orang yang sudah hamil kira-kira bertambah berapa kilo? Dari berat badan normal. Kira-kira berapa kilo Bu? Yang pernah hamil, saya belum pernah hamil masalahnya. Saya nggak tahu, saya nanya sama perempuan aja nih. Yang berapa kilo? Biasa bertambah 2, 3, beda-beda. 2 atau 3 kilo ya, 2 sampai 3 kilo, katakan 2 kilo lah ya. Itu kecil sekali ya. 3 kilo lah ya katakan. Itu kalau Ya. 3 kilo trimester pertama, Pak. Nah, katakan 3 kilo ya. Katakan 3 kilo. Dia bisa berapa? Dia bisa usia kandung berapa bulan tuh? Ya. Atau gini gampangnya begini. Dari hamil 14 kilo, Ustaz. Ya, dari bulan pertama nih para laki-laki nih, para suami, para anak ya yang menyaksikan ini, nih. Nanti diikat di bandul di perutnya ya, yang laki-laki nih kalau ingin merasakan gitu kan, jangan dilepas. Ya bulan pertama ya kecil-kecil lah, berapa gram gitu ya. Ya, setengah kilo gitu ya. Ntar bulan kedua naik lagi tuh sampai 3 kilo, jangan dapat lepas. Ya buang bapak tidur di bawah, mandi di bawah, ke sekolah ke kerjaan di bawah gitu kan. Pengen tahu kuat nggak? Ya, biar tahu pengorbanan seorang ibu, seorang istri itu luar biasa. Jangan disakiti begitu saja. Jangan disia-siakan ya. Nih, cuman sayang di sini ada para suami nggak di sini ya? Saya cek dulu nih. Kalau nggak ada para suami, sayang juga di sini ya. Ada satu, di sini ada Pak Asto, ada Pak Sopen 3 ya. Kalau nggak ada salah sendiri, ada Pak Muafi 4 ya, walaupun ya ada 5 ya. 5 orang, mudah-mudahan. Sayang sekali salah sendiri ya, suami nggak disuruh ajak sini gitu ya. Jadi saling ngerti gitu kan, bahwa hamil itu berat sekali.
Itu kalau anaknya 1 gimana kalau anak 6 kayak si saya tuh? Berat. Makanya luar biasa pengorbanan seorang istri, seorang ibu, wahai para suami, wahai para anak, hormati ibumu, sayangi istrimu. Ya jangan disia-siakan. Ya, karena pada saat kita menikah awalnya kayak gimana? Untuk menyenangkan kan? Untuk membahagiakan kan? Yang tadi mungkin dia anak-anak orang lain lagi senang-senangnya sama bapaknya, sama ibunya, sama adik-adiknya. Kita ambil, kita jaga, dengan berjanji kita akan membahagiakan dia kan, betul nggak? Jangan sampai janji bohong nih, janji palsu ya. Kita lanjut. Lalu famarot bihi, ya malu melewatinya dengannya, maksudnya hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan bertambah berat, askolat, ya falama askolat, lalu seketika bertambah berat. Ini ada orang ngasih pas lahir anaknya dikasih nama Sakila. Ya, Sakila itu artinya berat. Adik saya anak yang ketiga perempuan lahir namanya Sakila. Bener-bener berat, bapaknya nggak bisa ninggalin dia. Dulu kerja keluar kota kan, sekarang pas pulang ke rumah mau kerja keluar kota lagi beratnya luar biasa, nggak bisa. Akhirnya sekarang nyari kerjaan di yang dekat-dekat rumah dia. Ya, makanya jangan sembarangan memberi nama ya. Tanya dulu gitu kan. Ketika berat usia tua hamil tua, ya da'awallah. Mereka berdua berdoa kepada Allah. Siapa mereka berdua? Suami dan istri. Mereka berdoa kepada Allah, Rabbahuma, pencipta mereka berdua. Apa doanya? Lain. Lamnya lam sumpah tuh, lam kosam. Demi Allah, sungguh, jika, innya jika, huruf syarat. Ya Allah, sungguh betul-betul jika ataina engkau berikan kepada kami, ya, engkau berikan kepada kami solihan, anak yang soleh. Apa jawabannya? Lanakunana, pasti sungguh kami pakai nuntas lah gitu. Ya, betul-betul akan menjadi minas syakirin, orang-orang yang bersyukur. Doa pada saat hamil tua, anak belum lahir, doanya gitu. Karena pada waktu itu, pada fase itu, semua orang-orang kafir pun meyakini bahwa yang menciptakan dia Allah. Doanya pakai nama-nama Allah tuh. Yang terbukti orang Nasrani, orang Kristen kalau kakek gimana? Masya Allah. Ya Allah. Ya. Lalu pada saat anak itu lahir, kan doanya mereka berdoa nih. Ya Allah, jika diberikan anak yang soleh, kami akan menjadi benar-benar orang yang bersyukur. Ya, makanya menurut dari ayat ini juga dipahami yang namanya nazar itu nggak boleh. Nazar itu nggak boleh. Kalau begini saya akan, sama kalimatnya nggak? Ya, sama. Artinya Allah itu mampu menjadikan kalaunya. Pertanyaan, kamu mampu nggak mewujudkan akannya? Ya, kalau saya kaya, saya akan sedekah, kasih kaya. Sedekah nggak? Belum tentu. Kalau saya sehat, saya akan. Kalau saya bla bla bla, saya akan. Nah, kalau dan akan ini bentuk-bentuk kalimat apa namanya nazar. Masa yang mau minta sama apa, berbakti sama Allah, beribadah pakai hitung-hitungan. Padahal Allah ngasih kita nggak hitung-hitungan, kan? Allah wujudkan falama ketika tatkala atahuma diberikan kepada mereka berdua solihan, anak yang soleh, sesuai dengan doanya. Sesuai dengan doanya. Ja'ala, mereka berdua menjadikan lahu baginya suroka, untuk mempersekutukan Allah fima atahuma, dengan apa-apa yang diberikan kepada mereka berdua. Maksudnya apa? Pada saat anaknya lahir, anaknya malah dijadikan Tuhan lain sampai selain Allah. Maksudnya gimana? Cintanya kepada anak berlebihan daripada cinta kepada Allah. Takutnya kepada anak berlebihan daripada takutnya kepada Allah. Terus secara makna. Tapi secara asbabun nuzul,
bahwa anak yang lahir ini ya pada waktu itu orang-orang Arab Quraisy ya memberikan nama anaknya seperti nama-nama berhala. Ya, Abdul nama berhala Uzza dan lain sebagainya. Allah murka. Allah nggak suka menjadikan nama Allah dijadikan sebagai nama-nama berhala. Ya, dijadikan untuk mempersekutukan Allah. Itu secara asbun nuzul, tapi secara makna anak ini pada saat lahir malah kita mengeluk-elukkan, mencintai anaknya bahkan lebih dari segala-galanya. Ya, makanya Nabi Ibrahim pernah ngomong kan bahwa apabila kasih seorang anak dia tetap cintai kepada Allah nggak berkurang kan, dites kasih anak mau mengorbankan anaknya tetap dia mau, ya, dia mau. Ya, kita lanjut ya. Fima atahuma fata Allahu amma yusrikun. Maha tinggi Allah dengan apa-apa yang mereka persekutuan. Masa iya Allah mau dibandingin dengan apa anak yang baru lahir atau anak ya atau dengan artinya ya Allah nggak sebanding dengan apapun yang ada di dunia ini itu, jangan nggak pantas. Ya maha tinggi Allah dengan yang padahal sebelum lahir Allah ingat kalau kecam sebelum waktu hamil tua kamu gimana doanya diberikan malah melanggar doanya. Ya jangan sampai kita seperti mereka tuh gemar berjanji tapi tidak mau menepati, ya gemar bernazar gampang mengingkari. Ya maha suci Allah, maha tinggi Allah dengan apa-apa yang mereka persekutukan. Ya makanya dalam surat surat 64 ayat 14 At-Taghabun ya coba dibuka ada sama 63 ayat 9. Allah kasih isyarat tuh. Surat 64 ayat 14 kalau dibaca sama 63 ayat 9. 64 ayat 14 ya Pak. Ya silakan. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah ya. Iya, maka berhati-hati. Wahai orang-orang yang beriman, siapa yang dipanggil? Orang beriman. Kita bukan? Iya, insya Allah. Bukan nih. Iya. Coba tadi ada getarangnya nih. Jangan-jangan bukan kita yang dipanggil nih. Wahai orang-orang yang telah beriman, berpuasa, diwajibkan kamu berpuasa. Jangan-jangan bukan kita. Ya, pada saat ada kalimat itu, tanya ke dalam diri kita bukan yang dipanggil sama Allah, jangan-jangan bukan kita nih. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, wahai orang-orang yang telah beriman dipanggil sama Allah, berhati-hatilah. Terhadap apa? Istri dan anak. Kenapa? Istri dan anak disuruh berhati-hati. Jawabannya di surat 63 ayat 9. Surat 63 ayat 9. Wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu, anak-anakmu melalaikanmu dari mengingat Allah. Ya, bahkan bukan cuma itu, dari surat Al-Imran 14 bahkan ada perempuan-perempuan, istri-istri, ada harta-harta, ada mobil-mobil, ada kekayaan, ada sawalada. Banyak sekali yang melalaikan. Maka berhati-hatilah, tapi yang utama anak dan istri. Jadi ada seorang istri yang menjadi penenang, liyaskunu ilaiha. Tapi ada juga anak dan istri menjadi musuh. Maka berhati-hatilah. Terhadap mereka. Jangan gegabah. Lihat nih anak kita, istri kita, suami kita. Coba buka surat Al-Imran ayat 14. Zuyyina linnas. Telah dihias oleh siapa ya? Oleh siapa? Ada dua kemungkinan, bisa Allah yang menghias, bisa setan yang menghias. Ya, kalau Allah yang menghias, maka anak kita, istri kita, suami kita itu di ladang kebaikan. Ujung-ujungnya bersyukur kepada Allah. Tapi kalau yang menghias itu setan, sebaliknya. Ya, ayat surat Al-Imran ayat 14. Ada sebelah kiri ya. Sebelah kanan. Beda kita bisa. Menjadikan terasa indah dalam pandangan manusia, cinta terhadap apa yang diinginkan. Kalimatnya zuyina, dijadikan terasa indah atau dihias. Berarti dijadikan apa Pak? Terasa indah. Terasa indah berarti gimana sebelumnya? Kalau dijadikan berarti nggak indah kan?
Ya, sama mama nih, ibu nih. Pada saat bangun tidur kan asli ya, sebelum di make up kan, sebelum dihias kan, artinya aslinya nggak begitu. Ya makanya kalau ingin melihat wanita cantik yang asli pada saat bangun tidur masih asli tuh. Sebelum itu udah make up dulu. Enggak, Pak. Justru paling tidur itu paling cantik. Paling cantik. Iya aslinya itu. Jadi inner beauty gitu kan. Nah, setelah dihias, setelah jadikan menjadi indah. Apa? Yang pertama Pak, anak-anak laki-laki kan? Yang kedua istri-istri kan? Yang ketiga harta-harta kan? Nah, berarti tergantung nih yang menghias Allah atau siapa? Karena nggak ada keterangan di situ. Setelah dihias siapa yang menghias? Bisa Allah, bisa setan. Tapi kalau oleh yang menghias, kita melihat istri kita, ujung-ujungnya alhamdulillah punya istri seperti ini. Ingat kepada Allah yang ingat hari akhir. Baunya pakai ibadah aja. Ngeliat anak, alhamdulillah. Baunya syukur. Karena Allah yang menghias, Pak. Tapi kalau setan yang menghias, melihat istri kita, baunya pengen korupsi. Ngeliat anak kita, pengennya segala macam. Atau sebaliknya. Kalau istri, kalau suami, dia sama istri, Pak. Tapi kalau istri, belum tentu dia sama suami. Ya, kalau istri, dia sama harta. Sama harta. Nih, di jempol, tunjuk sama titik, buat sweet tuh ya. Ya, kalau jempol kalah sama jentik kalah sama telunjuk. Yang namanya orang kaya, ya, orang kaya kalahnya sama penguasa. Penguasa kalahnya sama perempuan. Udah banyak yang jatuh kan? Penguasa jatuh gara-gara perempuan. Mike Tyson gara-gara perempuan masuk penjara. Ya, apalagi tuh Presiden Amerika siapa namanya? Oh iya. Ya, gara-gara perempuan, Clinton kan, jatuh. Tapi perempuan kalahnya apa? Sama orang kaya. Harta ya. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang berapa Pak, Bu? Bro? 191 ya. Ayusrikuna. Allah buka dengan kalimat tanya al-istifham. Saya mau tanya, al-istifham ada berapa Bapak Ibu sekalian? Biar nggak lupa ya. Ada berapa kok? Al-istifham ada berapa? Kalimat tanya ada berapa? Ada dua. Apa aja, Pak? Yang tidak perlu dijawab. Namanya apa? Al-istifham ada dua ya, ada hakiki, ada majazi. Al-istifham hakiki adalah kalimat tanya yang butuh jawaban. Contoh, pasal dari mana? Butuh jawaban nggak? Nah, itu namanya hakiki tuh. Al-istifham hakiki. Ya, tapi ada yang kedua namanya al-istifham majazi. Kalimat tanya yang nggak butuh jawaban, tapi butuh pemikiran, butuh dipikir. Nah, al-istifham apa majazi ada 4. Yang pertama apa Pak Sofian? Alingkari. Yang kedua apa? Atau B. Yang ketiga apa? Lupa lagi. At-takriri. Yang keempat. Masih banyak sebenarnya. Yang keempat apa? Takjub ya. Yang untuk menyatakan keheranan. Nah, dari keempat al-istifham ini kira-kira yang pantas yang mana nih? Apakah mereka mempersekutukan ya Allah dengan apa-apa yang tidak bisa menciptakan sesuatu? Kalimat tanya seperti apa yang paling pas? Dari keempat ini nih. Gak mungkin yang al-istifham yang mana yang hakiki nggak mungkin kan? Cuma 4 nih. Kira-kira yang mana Bapak Ibu sekalian? Ya. Al-ingkari itu untuk mengingkari. Atau B itu untuk menghina, mencela. At-takrir itu untuk mengokohkan. Yang ini ajasi untuk menyatakan keheranan. Apakah mereka mempersekutukan Allah dengan apa-apa yang tidak bisa menciptakan sesuatu? Atau B yang paling tepat untuk mencela. Maksudnya kamu nggak punya pikiran kalau begitu namanya. Allah mau dipersekutukan dengan sesuatu yang tidak bisa menciptakan. Berarti kan kamu punya akal nggak dipakai itu akalnya. Manusia kan dikasih akal untuk berpikir kan. Berarti menandakan akal nggak dipakai. Allah mau disamakan dengan sesuatu yang tidak bisa menciptakan. Bahkan dipertegas lagi, wahum yukhlaqun, sedangkan mereka diciptakan oleh kamu.
Ya, betul nggak? Ini orang-orang Arab Badu, orang-orang Arab jahiliyah, Arab Quraisy pada waktu itu, mereka menjadikan patung-patung untuk sebagai sembah-sembahan, berhala-berhala sebagai tuan-tuan selain Allah. Pertanyaannya, dia sendiri berhala itu diciptakan nggak? Kenapa dijadikan sesembahan? Di mana pikirannya? Paham ya? Yang nyewa siapa? Abu Jahal. Apakah dia orang bodoh? Tapi gelarnya Abu Jahal, bapak kebodohan. Ya, padahal sebelumnya dia gelarnya Al-Hakam, pakar hukum. Sebelum Nabi diutus jadi dia jadi Rasul, dia Al-Hakam, pakar hukum. Pinter nggak? Pinter. Secara akademis dia pinter, S3 mungkin doktor. Tapi secara tauhid, secara akidah lemah, dia bodoh sekali. Bapaknya kebodohan, Abu Jahal. Ya, kenapa? Pemikirannya, gelar akademisnya nggak dipakai untuk memahami ketauhidan tentang keesaan Allah. Berhala diciptakan oleh dia sendiri tapi disembah. Kemana otaknya? Kemana pikirannya? Ya, nah ada juga namanya di sini ada Amr ibnul Jamuh. Ya, Amr ibnul Jamuh itu seorang penguasa, Pak, seorang pemimpin di kalangannya. Artinya kalau pemimpinnya orang biasa, bukan orang biasa apa bukan? Orang bodoh atau pintar? Sebelum dia masuk Islam, akhirnya masuk Islam. Kalau Abu Jahal nggak masuk Islam, tertutup, dia terhijab. Kalau Amr ibnul Jamuh, dia masuk Islam. Pada saat dia belum masuk Islam, dia kan seorang pemimpin. Dia punya berhalang begitu besar. Dia bikin, kalau dia nggak bisa bikin, dia pesan. Kan lucu tuh. Beli berhala dong, beli Tuhan. Dipesan. Diiseng nih pada satu hari. Berhalanya kadang-kadang dibalikin, Pak. Kepala jadi kaki kiri kepala, pengen tahu dia bisa berubah nggak? Bisa membenarkan dirinya sendiri apa tidak gitu. Mulai jalan nih pikirannya nih. Dirubah. Kok nggak bisa nggak begitu aja. Terus kasih kotoran sapi, kotoran unta. Pengen tahu dia bisa bersih diri sendiri nggak? Udah patung diajak ngomong, patung dites, diuji. Ini gimana pikirannya gitu kan? Nggak bisa juga. Dikasih wangi-wangian, baru wangi. Gitu kan? Heran dia berpikir, baru hidayah masuk. Berarti kamu bukan Tuhan, emang baru sadar gitu kan? Baru akhirnya dia masuk Islam hanya gara-gara berpikir tentang berhala dan patung. Tapi ada beberapa orang yang dikasih dikasih berbagai macam bukti nyata, masih nggak bertauhid juga, nggak masih beriman juga kepada Allah. Emang akal pikirannya nggak dipakai. Makanya afala yatafakkarun, ya wa ulil albab. Apa kamu tidak punya otak, tidak punya akal katanya? Apa kamu tidak berpikir? Dikurai kalau menjas orang tuh dalam. Ya, bahkan di dalam satu ayat yang lain, kamu seperti binatang ternak. Ya. Ini kalau motivasi nggak bisa juga. Ini kalimat negatif ini. Ya. Binatang ternak, bahkan lebih lemah lagi. Ya, ayusrikuna. Kalimat tanya al-istifham at-taubih. Ya, kalimat tanya untuk mencela perbuatan mereka. Emang karena perbuatan yang sangat tercela. Kau menjadikan tandingan-tandingan tuan-tuan selain Allah adalah berhala-berhala yang kamu ciptakan. Dia tidak bisa menciptakan sesuatu, bahkan jadi diciptakan oleh kamu sendiri. Ya, lalu wala yastati'una lahum nasran, dan dia tidak mampu bagi kamu sebagai penolong. Dia tidak mampu, ya, tidak mampu sebagai penolong. Wala angfusahum yang sur, dan dia juga tidak mampu menolong diri sendiri. Tadi pada saya kasih kotoran, tadi dibalikin sama Amr bin Abu Jamuh gitu kan, nggak bisa menolong diri sendiri. Ya, pada saat Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala kecil-kecil kayak apa kan, nggak bisa dia menolong dirinya sendiri. Kenapa disembah? Ya, kalau zaman sekarang modern banyak berhala-berhala. Ya, berhala ada yang menjadikan pasangannya sebagai berhala, ada yang menjadikan anaknya sebagai berhala, ada yang menjadi orang tua sebagai berhala, ada yang menjadikan
karirnya sebagai berhala, uang sebagai berhala, penguasa sebagai berhala. Maksudnya apa? Dia lebih takut kepada sesuatu itu daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemarin Covid tuh luar biasa tuh. Udah mulai terbelah tuh, mana yang tauhid, mana yang tidak. Ketakutannya luar biasa. Ketakutannya sangat luar biasa. Jadi maksudnya yang bisa kita ambil pelajaran dari ayat ini adalah 4 ayat yang kita bahas adalah satu, kita kan dikasih akal nih, berpikir, ya. Dengan kita berpikir, maka kita akan mengimani, akan timbul iman. Terus apa yang kedua? Perhatikan ciptaan Allah, ya, dari kita pada saat yang ada di rahim ibu. Siapa kalau bukan Allah yang bisa seperti itu? Ya, dengan memperhatikan ciptaan Allah akan bertambah keimanan. Apalagi di akhir zaman ini nih, berhati-hatilah, saya pesan sekarang nih, berhati-hatilah karena udah akhir zaman, udah mentok banget nih. Tinggal nunggu matahari terbit di barat aja. Aja tinggal tunggu waktunya aja. Berhati-hatilah, zaman kita udah banyak nih sekarang, udah bermunculan. Artinya istiqomah dari sekarang. Ya, istiqomah dari sekarang, pelajari Qur'annya, pelajari hadis Nabi, ya, terus istiqomah dalam kebenaran, jangan sibuk jangan sibuk menilai urusan orang lain, menilai pribadi orang lain, fokus ke diri sendiri dan keluarga. Karena ini udah akhir zaman, udah mentok sekali. Ya, dari sekarang banyak berhati-hatilah, karena kalau nggak berhati-hati kita akan kena fitnah zaman. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Kita isi dengan diskusi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas bertanya. Ya. Kalimat tadi saya lupa di ayat berapa ya. Wahai orang-orang yang beriman, kurang lebih jagalah dari kan anak istri ya, gitu. Itu angkusakum, jalan dirimu dulu. At-Tahrim ayat 6. Ya, cuma menurut saya tuh kenapa nggak nyebutnya pasangan tapi istri, seolah-olah itu ditujukan untuk para suami, sementara yang disebut orang beriman kan suami istri juga. Ya. Tapi kalau dari situ tuh seolah-olah ini buat para suami doang gitu loh. Ya. Jadi orang yang beriman itu seolah-olah suami doang. Nah itu saya kalimatnya ada yang kayak gitu kan. Ya. Nah yang kedua tuh yang tadi yang saya baca surat yang keberapa gitu. Baik. Carilah karunia Allah di siang hari. Ya. Nah saya tuh butuh definisi sebenarnya disebut karunia itu apa? Iya. 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 Itu aja. Baik. Yang pertama pertanyaan dari Pak Sofyan ya. Dalam surat At-Tahrim ayat 6, surat 66 ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wan nafsi. Wahai orang ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang telah beriman, jagalah dirimu. Nah, kata Pak Sofyan, dirimu ini berarti seolah-olah untuk suami doang, untuk seorang suami. Ya, jagalah dirimu dan keluargamu wa ahlimu. Ya. Wa ahlikum naro, dari api neraka yang bahan bakunya adalah manusia dan batu. Ya. Nah, bahkan bukan kalau Pak Sofyan ngambil dari kumnya doang tuh. Dirimu, betul ya? Dirimu tertuju pada suami. Nah, makanya perlu belajar ngaji sama guru seperti itu, tujuannya seperti biar nggak salah pengertian. Nah, kalau kita memperhatikan kalimat yang pertama tadi, ya ayyuhalladzina amanu. Kalau dari bahasa Arab gimana, Bu? Amanu itu laki-laki perempuan. Iya, amanah, aman. Kalau perempuan amanat kan? Kalau jamaknya amanah. Iya. Berarti puasa nggak wajib buat perempuan. Karena kalimatnya amanu. Ya, ada nggak? Ya akhirnya amanah. Nggak ada kan? Kalimatnya amanu. Wahai mereka yang telah beriman laki-laki, itu jamak muzakkar salim. Untuk laki-laki. Bukan untuk perempuan. Tapi karena perempuan diwajibkan juga. Nah, kenapa? Kalau Allah menyebutkan sesuatu yang banyak, maka yang sedikit masuk, Pak. Mewakili. Ya, dalam surat Al-Maidah ayat 3. Ya, innama harama alaikum al-maitatu ya wadamu wahla hinjir. Nah,
Laham khinzir itu daging babi. Berarti daging doang yang haram dong. Kakinya enggak, tulangnya enggak, ususnya enggak. Ya, bukan daging yang paling banyak. Maka yang sedikit masuk. Ya, ini kayak namanya ada kaidah-kaidah yang perlu dipelajari. Makanya perlu guru. Wah, kalau gitu terjadi bahaya deh. Banyak aliran-aliran muncul. Saya nggak wajib puasa, saya perempuan. Amanu. Ya, nah kaidah apa yang dipakai Pak? Kaidahnya. Masih ingat nggak? Ya, Bapak Ibu masih ingat nggak yang lain nih? Apa kaidahnya apa? Ya, halo, masih ingat nggak kaidahnya? Al-ibratu, halo, ini udah saya kasih kunci tuh. Al-ibratu, ayo, lupa lagi. Ayo. Al-ibratu, pelajaran itu, ibro itu untuk menambah keimanan. Nah, ya apa. Ya buka catatannya. Al-ibratu, pelajaran itu. Ayo, yang mana lupa nih, yang mana nih? Halo. Kayaknya nggak ada catatannya, Ustaz. Ya, silakan catatan, saya kasih waktu udah 5 menit. Al-ibratu bi umumillah la bi khususah sabab. Ya, pelajaran itu diambil dari keumuman lafaz. Lafaznya umum, bukan khususan sebab turunnya. Ya. Tadi kan turunnya itu orang Yahudi itu, orang Arab Quraisy tadi itu. Untuk kita, surat Talak, ya ayuhan nabi, untuk nabi doang, enggak. Jika kamu ingin menceraikan istri-istrimu nih, kayak apa tahap-tahapannya? Oh, untuk nabi doang, kita mah enggak. Bukan, untuk umum. Ya. Maka yang banyak, umum itu banyak apa? Umum itu banyak apa sedikit Bapak Ibu sekalian? Banyak. Maka kalau yang umum diwajibkan, maka yang khusus masuk. Jelas? Ada lagi? Ada nih paling masih nyambung dengan pertanyaan tadi. Ali Imran ayat 14. Ali Imran 14, ya. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia. Iya, zuyina, hias. Kenapa? Kita terhadap apa yang diinginkan berupa perempuan-perempuan. Iya, perempuan istri-istri maksudnya. Nah, berarti kan manusia itu laki-laki di sini. Iya. Itu perempuan bukan manusia. Bukan. Maksudnya ini urutannya Pak. Ini untuk laki-laki. Ini untuk laki-laki. Laki-laki itu perhiasan pertamanya, tujuan utama ini perempuan. Makanya Nabi Adam dia butuh, Allah paham tuh, makanya yang diciptakan adalah pasangannya. Kenapa enggak nyebut dijadikan indah pada pandangan laki-laki? Kalau perempuan beda saya bilang tadi. Kalau perempuan tuh tujuan utama bukan laki-laki, harta Pak, duit. Saya mau tanya sama ibu nih, atau apa yang belum menikah, atau yang belum menikah apa deh ya, saya mau tanya. Ya, kalau seandainya ditakdirkan kembali ke masa lalu nih, belum menikah, mau pilih suami yang tiap hari pulang ke rumah gaji 3 juta sebulan, apa suami jarang pulang tapi gaji 1 bulan 50 juta? Bu, Nggak usah pulang, kasih duit 50 juta. ya, bukan saya yang ngomong nih, perempuan yang ngomong nih. Ya, coba udah terlanjur ya Bu sekarang ya. Ini udah jadi suami saya ini. Ya, tapi kalau suami saya mau tanya nih, kalau perempuan waktu masih muda cantik rupa, anggun ayu, dia kan cari suami yang pilih-pilih Bu. Ya, yang kriterianya yang kalau bisa yang 100. Usia 25 nyari jadi laki-laki pasangan yang begini. Usia 30 udah berkurang lagi tuh. Betul nggak? 33, 35 berkurang lagi. 40 berkurang lagi standarnya. Betul nggak Bu Pak? Itu kalau perempuan. Tapi kalau laki-laki istiqomah. Usia 25 nyari perempuan yang cantik. Usia 30 nyari perempuan yang. Usia 35 nyari yang. 40 bahkan 60 tahun nyari yang istiqomah kalau laki-laki. Makanya ayat itu nggak salah kan? Kalau laki-laki dia sama perempuan. Kalau perempuan dengan harta. Jelas Pak? Ada lagi yang nanya yang online? Pak, saya nanya dong. Ya silakan Bu Mila.
Pak Ali, di TikTok itu lagi rame soal kalau kita Kirain meninggal, saya lagi rame di TikTok. Bukan saya ya. kalau meninggal itu katanya laki-laki akan ditemani sama bidadari-bidadari. Kalau perempuan katanya apa, Pak? Masa perempuan sama bidadara-bidadara kan? Jadi sebenarnya gimana sih, Pak? Ya, baik. Baca lagi surat Al-Imran Pak, lagi di ayat akhirnya Pak tuh. Sudah selesai baca itu. Ya, azwajum mutahharoh. Ya, tadi Pak 514 ya, saya jawab Ibu Nila ya. Kalau laki-laki yang beriman masuk surga dapat. Kalau perempuan dapatnya apa? Emang ada bidadari? Ini kan cuma kiasan, bukan bidadari yang dimaksud ya. Azwajum mutahharoh ada nggak Pak? Katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Bagi orang-orang yang bertakwa, tersedia di sisi Tuhan mereka, surga-surga yang mengalir. Mereka kekal di dalamnya. Dan pasangan-pasangan yang suci. Pasangan yang suci, azwajum mutahharoh. Bukan suci Pak, tapi yang disucikan. Karena ada mim Roma kan? Ya. Makanya kalau baca terjemah begitu tuh. Ya, pasangan-pasangan yang disucikan. Saya mau tanya Bu, kalau pasangannya laki apa? Perempuan. Nah, kalau laki-laki yang beriman, maka dapatnya pasangannya. Berarti Pak, perempuan. Kalau suami yang masuk, maka istri dapatnya istri. Bukan bidadari, maka istrinya itulah bidadarinya. Kalau dua-duanya masuk surga. Kalau suami istri dia masuk, suami doang masuk surga, maka akan dipasangkan dengan pasangan-pasangan surga. Bentuknya seperti yang nggak tahu, Allah jawab, nggak ada yang tahu. Sama seperti surga, bentuk seperti nggak ada yang tahu. Ya, itu hanya sekedar kiasan, majasi, nggak kinayah. Nggak ada yang tahu seperti intinya, yang hanya Allah yang tahu. Itu kita membayangkan aja kira-kira seperti ini loh. Ya, nah kalau yang masuk surga perempuan, maka dapatnya apa? Pasangan perempuan apa? Laki-laki. Maka akan dipasangkan dengan laki-laki surga di sana. Ya, bisa dengan suaminya yang sekarang, bila sama-sama surga. Atau laki-laki di surga yang Allah ciptakan langsung di surga. Yang disucikan, apa disucikan? Apa kata disucikan? Maksudnya apa? Berarti kan pasif kan? Artinya apa? Kalau kalimat yang disucikan, kita apa-apa yang kita rasakan di dunia ini yang kita tidak suka terhadap pasangan kita, itu nggak ada di sana. Iya, contoh nih, Bu Nila sekarang kalau ketemu suaminya kalau tidur ngorok, nggak suka kan? Maka di sana nggak dapat tuh suami yang ngorok, yang belekan, yang misalnya nggak ada tuh. Karena itu nggak suci. Ya nggak suci. Maka akan dapat pasangan-pasangan yang disucikan yang nggak bisa kita bayangkan. Jelas ya Bu Nila? Iya, tapi jadi belum tentu kita ketemu sama suami kita lagi gitu Pak, atau bertemu sama istrinya lagi, ataukah dapat lelaki yang tanya langsung aja Bu Nilanya dah. Saya mau tanya langsung Bu Nila langsung lah. Kira-kira mau ketemu lagi sama suami sekarang? Ayo para suami, para istri, kira-kira nih kalau masih surga mau ketemu yang sekarang apa yang nanti? Apa yang baru? Ayo Bu Nila jawab. Nggak tahu Pak. Mau Pak yang sekarang. Waduh, cilaka 12. Pak, soalnya kalau nanti saya jawab saya pengen orang yang lain kan dosa Pak. Jadi saya bilang. Nggak tahu suami nonton siapa di sebelahnya. Sebelahnya suami nonton. Atau para suami, saya tanya nih sekarang para suami nih, Pak Muafiq, kalau menjawab Pak Muafiq. Dapatnya yang sekarang apa yang baru Pak Muafiq? Kalau pas sekarang, yang sekarang. Yang sekarang dengan bentuk baru. Pasti. Saya hidup surga Pak Ustaz. Iya, hidup surga. Maka kalau kita dapat pasangan yang sama nanti di surga, pasangan kita itu lebih daripada pasangan-pasangan yang lain yang beda. Pasangan kita yang terbaik. Itu jelas ya. Nanti pasangan saya adalah pasangan yang terbaik menurut saya di surga. Pasangan Pak Sofyan yang terbaik menurut Pak Sofyan di surga. Jadi nggak ada lirikan Pak, nggak ada tuh rumput tetangga lebih hijau, nggak ada tuh di sana mah, sama semua hijaunya. Jelas ya? Maka sekarang yang kita pikirkan adalah bagaimana mau surga dulu. Ya itu dulu poinnya. Bisa nggak mau surga bukan bikin kesononya, dia udah pasti dapat. Jangan-jangan kita nggak masuk nih, waduh kasihan kan? Yuk berjuang dari sekarang. Ada lagi silakan yang mau tanya.
Tadi paling yang mau dijawab. Assalamualaikum Pak Ustadz. Kenapa? Masalah karunia. Bentar ya, saya bentar masalah karunia, bentar ya. Karunia tuh gimana pertanyaannya? Tadi kan ada tuh yang dijadikan Saya yang jadikan untuk pekerja, untuk bekerja, cari karunia Allah. Karunia Iya. Allah gitu. Nah, sementara kan ada orang yang menganggap bahwa ini nyari duit di mana ini udah putus asa gitu kan. Iya. Nah, sebenarnya nyari karunia itu apa gitu? Karunia itu jadi gini ya, karena karunia itu sebenarnya satu level dengan rahmat sebenarnya. Ya, karunia itu kasih sayang, Pak. Jadi kehendak kita dengan kehendak Allah sama. Saya mau tanya begini. Ada seorang tamu pengen bertamu ke rumah Bapak nih. Ya, atau Pak Hasto bertamu ke rumah Pak Sopyan gitu kan. Harapan Pak Hasto gimana? Kepada Pak Hasto sebagai tamu dan harapan Pak Hasto sebagai tuan rumah. Kira-kira apa? Iya, harapan pertama, kehendaknya seorang tamu adalah diterima di bukan pintu minimal. Yang pertama orang ada di rumah dulu, Pak. Ya kan? Jadi, nah kalau misalnya ketemu nih, sama-sama kehendaknya sama itu karunia namanya. Artinya Pak Hasto bertamu di waktu yang tepat, di saat yang tepat, Pak Sopyan lagi berbahagia. Jamuan makan banyak, ada apa saja ada gitu. Ya bertamu di saat yang tepat. Artinya butuh apa saja diberi pasti, Pak. Itu kehendaknya sama kan? Lagi Pak Sopyan lagi nyari mau sedekat mana nih ya. Pas datang. Pas timingnya, itu namanya karunia. Makanya nyari karunia Allah di siang. Jangan di malam istirahat. Bertebaran di muka bumi kan ada Quran gitu kan? Surah Al-Jumu'ah gitu kan? Bertebaran di muka bumi siang. Malam untuk istirahat. Jangan dibalik. Hidup malam kan. Jelas ya? Jadi kehendak Allah sama dengan kehendak kita. Terkadang nih, kehendak kita dengan kehendak Allah nggak sama, Pak. Ya kehendak Allah, kehendak kita gimana? Orang yang sakit pengen sembuh, betul nggak? Orang yang dagang pengen laris, betul nggak? Kehendak kita gitu kan? Tapi kehendak Allah bisa beda, Pak. Pengennya laris, malah dibikin bangkrut. Ada nggak begitu? Tapi itu kehendak Allah, itu yang terbaik. Tapi kan kehendak kita beda. Menurut kita itu bukan yang terbaik. Karena kita nggak tahu, Allah maha mengetahui. Ya. Jadi kan kalau saya tuh mikir gini paling karunia Allah itu berarti kan tidak terbatas ya. Ya. Walaupun kita mengatakan nih lagi krisis, katakanlah uang terbatas, tapi yang kita cari itu karena karunia. Jadi dari awal tuh udah ngerasa optimis dulu. Betul. Ketimbang nyari kerjaan misalnya. Ya. Jadi ada doa begini kan, ya Allah berikan rezeki yang banyak, panjangkan umur, padahal rezeki udah segitu. Umur segitu, nggak mungkin bertambah. Rezeki nggak mungkin bertambah. Yang bertambah apanya? Keberkahannya, Pak. Umurnya cuma 60, sama-sama 60. Cuman ada yang 60 tahun pakai maksiat. Gitu. Seolah-olah pendek amalnya, sedikit amalnya. Nah, sedikit itu kan sama dengan pendek ya, pendek umur. Maksudnya sangat sedikit waktu yang dipakai untuk beribadah, beramal. Nah, ada yang berdoa banyakkan rezekinya, banyakkan, pokoknya bukan nominalnya, tapi keberkahannya. Ada orang yang dapat 1 juta, banyak manfaatnya dengan 1 juta. Tapi ada yang punya 100 juta, nggak ada manfaatnya dengan 100 juta. Padahal sama-sama ditanya. Ngerti nggak? Ya. Seorang tukang beca, mungkin nggak rezeki sama dengan seorang pengusaha? Sangat tidak mungkin kalau sudah takar rezekinya. Tidak akan pernah berubah. Paling berapa sih orang tukang beca penghasilan satu hari berapa sih kira-kira? Ada yang tahu nggak? Maksimal berapa maksimal? Ya segitu, nggak mungkin berlebih. Kalaupun berlebih, sesekali aja paling lebih 2 kali lipat. Ya, nggak mungkin lebih. Kalau mau berubah gimana? Cari usaha yang lain. Otomatis beda lagi tantangannya kan? Jelas nggak kira-kira? Ya, makanya saya jarang, hampir nggak pernah lah doa minta rezeki. Doa saya doa yang belum dijamin. Ya Allah, matikan saya dalam anak husnul khotimah. Ada yang jamin nggak? Itu yang diminta. Kalau rezeki nggak usah takut, dijamin sama Allah. Ya, saya mau tanya lagi nih. Rezeki anak, rezeki istri ada di mana? Halo? Rezeki anak, rezeki istri ada di mana? Dititipin sama siapa?
Suaminya. Di suaminya, betul nggak? Nah, tergantung suaminya nih. Suaminya amanah apa tidak? Kan gitu. Contoh saya kasih contoh. Si suami punya rezeki dalam satu hidupnya selama satu hidup, selama seumur hidup 1 miliar katakan. Kan nggak mungkin langsung dikasih sedot gitu kan? Diangsur kan? Ada hari dapat sekian, besok sekian, ada yang hari ini nggak dapat gitu ya. Totalnya berapa? Nah, saya mau tanya, rezeki anak ada nggak? Di mana? Di suaminya. Tidak mengurangi 1 miliar tadi, Pak. Tidak mengurangi. Karena rezeki dia pada saat rezeki anak 1 miliar itu bukan dikasih 2 miliar ke suaminya. Di sini. Selama ini belum bisa nyari. Begitu pun istrinya. Nah, pada saat contoh, hari ini si suami dikasih atau bulan ini si suami dikasih 10 juta, 100 juta. Ada rezeki anak nggak di situ? Ada rezeki istri nggak di situ? Nah, kalau misalnya si suami ini amanah memberikan hak istrinya, hak suaminya, maka aman nih. Ada keberkahan. Enggak bertambah rezeki 1 miliar kalau jadi 2 miliar enggak. Tapi banyak keberkahan. Sampai sini paham nggak? Ya, tapi kalau suami ini nggak amanah gimana? Ada rezeki anak, rezeki istri nggak dikasihkan, nggak diberikan. Apa yang tadi rezeki yang 1 miliar jadi rezeki suami dikurangin, Pak. Maka Allah akan cari orang lain yang akan mengirimkan rezeki ke anak istrinya. Ya. Dengan cara diambil dari suami dipindahin ke sini. Kirim ke sini. Allah Maha Rabbil Alamin, pengatur alam, rapi. Tidak ada satupun yang bisa bermain di sini, Pak. Tidak ada satupun yang bisa kong kali kong di sini. Karena Allah bukan KPK. Allah bukan jaksa. Allah bukan hakim yang bisa disuap. Berbeda, ya. Artinya kalau kamu dikasih amanah, ya amanahlah. Ya. Adil. Jangan sampai Allah mengambil dengan cara paksa. Ya kira paham ya? Ada lagi yang lain? Yang offline lagi? Tadi Bu siapa? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam ya Bu, silakan. Pak, mau menyambung pertanyaan tadi Pak Sofyan Ya. sama Bu Nela ya? Ya. Yang Pak Sofyan tadi bertanya mengenai kenapa laki-laki. Saya mau bertanya juga, betul kan kalau misalkan untuk di rumah tangga itu yang jadi tanggung jawab kan suami ya, jadi apapun yang dikerjakan oleh istri, ya betul. Jadi mungkin ayat itu kolerasinya seperti itu ya Pak Ustadz? Ya. Betul. Untuk bidadari surga, benar nggak sih kalau perempuan di dunia itu bisa menjadi pemimpin kelak bidadari surga tersebut? Ya ada kan tadi sih kan, pemimpin perempuan. Siapa ada berapa perempuan tuh yang Siti juga Siti Khadijah, Siti Aisyah, ada yang lain, ya. Istri Firaun, Asiyah, istri Firaun, terus Maryam sama Fatimah. 4 orang ini pemimpinnya ada Bu, pemimpin surga. Tapi PR-nya bukan itu PR-nya. Ibu masuk surga dulu, bisa nggak? Cari cara bagaimananya supaya ibu bisa masuk surga. Boleh nyogok Bu, boleh nyuap, tapi dengan amal soleh nyuap. Ya Bu ya, paham nggak Bu Yulia? Iya paham Pak. Ya. Tapi pertanyaan saya Pak, yang tadi dua pertanyaan orang lain. Pertanyaan saya tentang nazar Pak. Ya. Jadi misalkan ada seseorang yang sakit, saya bernazar kalau misalkan sembuh saya mau sedekah ke masjid misal gitu ya. Ya. Nah, keburu lupa tuh sama nazarnya, gimana tuh? Ada kafaratnya Bu. Makanya dilarang orang Islam nazar. Kalau saya sembuh saya akan sedekah. Mas sedekah nunggu sembuh. Ya. Berarti sama Allah hitung-hitungan tuh. Ya Allah, sembuhkan saya dulu dong. Baru saya mau sedekah. Betul nggak? Kan seolah jadi hitung-hitungan nih sama Allah ya. Nggak boleh. Sedekah mau sedekah aja. Jadi kita sedekah bukan untuk sembuh. Ya. Sekiranya ibadah bukan untuk sembuh. Ibadah bukan untuk kaya. Ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan salah paham. Nah gimana kalau sudah terlanjur nazar? Ya ada kafarat sumpah namanya. Puasa 3 hari. Ya. Puasa 3 hari Bu. Kalau nggak sanggup puasa 3 hari kasih makan orang miskin. 10 orang miskin.
Ya, tinggal pilih mau puasa 3 hari apa 10 orang miskin. Ya, atau 3 orang budak, 1 orang budak. Ada enggak ada budak sekarang ya. Pilihan Ibu cuma 2 nih, puasa 3 hari atau kasih makan 10 orang. Milih mana, Bu? Insya Allah kasih makan 10 orang kali ya Pak Ustadz. Mendingan kasih makan Puasa. 10 orang, karena Pak bisa sambil dakwah. Iya. Ya, kalau kita puasa untuk diri sendiri. Iya. Tapi kalau kasih makan 10 orang, bisa sambil dakwah. Walaupun itu bukan emang kewajiban kita padahal ya. Tapi kewajiban nggak perlu minta balik kan. Tapi minimal kalau kita ngasih, orang akan menganggap kita sebagai bla 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 gitu kan. Bisa sambil dakwah. Ya, saran saya ngasih makan aja, Pak. Ada Ya, niat dan jangan niat- nazar lagi ke depannya. Iya. Ada niatan khusus nggak Pak Ustadz atau apa gitu untuk kafarotnya itu? Iya, niat itu sebenarnya kan niat itu ada di hati ya. Nama amal lebih niat. Saya mau tanya, Bu. Halo, Bu. Iya. Bu Yulia di kajian ini ada niat nggak? Ada. Lalu diucapkan niatnya nggak? Saya niat ikut kajian hari Rabu bersama Ustadz Ali. Ngomong gitu nggak? Enggak. Ya. Udah kan? Artinya dengan adanya praktek itulah bukti niat, betul nggak? Betul. Ya kalau nggak ada masih ada gerakan. Ya. Jadi pada saat Ibu ngasih makan orang miskin kan masih ada niat kan? Niat ini kafarat kan? Ya. Betul nggak? Kafarat Betul. sumpah kan? Kafarat nazar. Udah ada niat pasti. Bismillah. Allah tahu. Jelas ya? Iya, terima kasih Pak Ustadz. Sama. Ada lagi yang lain? Ustadz. Ya, silakan. Masih tentang nazar tadi, Ustaz. Iya, Bu, silakan. Itu maksudnya kafarat nazar itu ketika nazarnya itu tidak dilakukan ya, Ustaz? Kenapa, Bu? Kafarat nazar tadi, Ustaz. Kan saya nazar nggak boleh. Suaranya nggak kedengeran, agak terganggu dengan suara apa tuh tadi? Aja sih, Ustaz. Ya, udah, ya. Udah? Ya, udah. Nah, tentang nazar tadi, Ustaz. Nazar, ya. Nah, tadi kan nazar itu harus bayar kafarat ya, Ustaz kan? Ya. Nah, itu maksudnya ketika dibayar kafarat itu ketika nazarnya tidak dilaksanakan. Ya, betul. Berarti kalau nazarnya dilaksanakan apa itu bayar kafarat juga? Nggak perlu. Nggak perlu kalau dilaksanakan nggak perlu. Tapi jangan nazar lagi poinnya ya. Jadi kalau ada nazar mau jadi dilaksanakan ya udah nggak usah kafarat lagi. Nah kedepannya jangan nazar lagi. Jangan sering-sering nazar maksudnya. Parah. Iya. Ustaz, berarti yang di ayat 189 itu doa kedua pasangan itu. Betul. Itu mereka itu bernazar ya Ustaz ya? Iya. Kan belum lahir anaknya kan. Masih dalam kandungan. Kalau diberikan anaknya soleh, selamat, sehat, ya saya akan jadi orang yang bersyukur. Nyatanya, kalau kabul kan, tapi nggak bersyukur, malah jadikan berhala, malah jadi sembahan. Nah itu nazar kan, karena belum kejadian. Kalau begini, saya akan begini, itu kan bentuk nazar tuh kalimatnya. Ya, kalau saya bla bla bla, saya akan bla 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 kan gitu. Ini bentuk nazar, ada kalau dan akan. Allah mampu mengabulkan kalaunya karena Allah maha berkehendak. Ya Al-Aziz, Al-Hakim. Tapi pertanyaan kita mampu nggak mengabulkan akannya? Ya, itu jelas ya. Kebanyakan orang itu pada saat nazar dikabulkan nggak jadi. Sa'alabah masih ke Sa'alabah nggak? Sa'alabah, ya Rasulullah doain saya supaya jadi orang yang kaya. Berapa kali kita Rasul nggak dikabulkan? 3 kali. Pas dikabul gimana? Jadi tersesat kan? Nggak mau sedekah, nggak mau zakat. Dia bilang, aku kaya karena aku pintar, karena aku cerdik, karena aku bla bla. Ya, Allah mampu sekali mengabulkan kalaunya. Kitanya mampu nggak mengabulkan akannya? Jelas ya? Silakan yang lain. Ya, Wati. Lalu kenapa adanya nazar itu untuk apa? Kalau misalkan nggak boleh nazar? Ya nggak tahu. Maksudnya nazar kan ada pernah dengar pelajaran dulu puasa nazar. Iya. Kalau nggak boleh, iya. Salah belajar berarti. Nah makanya
kalau dapat amalan, entah puasa, entah sholat, kayak sekarang nih ada apa sholat berbukasan, ya ada puasa muti, ada puasa tadi tuh puasa nazar gitu kan. Itu kan ibadah, minta dalilnya kalau ibadah, jangan sembarangan terima saja. Ya kalau ibadah butuh dalil. Itu salah, nggak pernah ada nazar. Iya, orang maksudnya suratnya waktu itu lupa, kan ada puasa kafarat. Nazar itu. Mau ayat berapa? Nah itu dia lupa, tapi kayaknya ada ayatnya gitu. Ya, nggak boleh ya. Itu tidak dibahas tadi itu. Kalau saya akan, kalau dikasih anak yang soleh, saya akan nazar bukan itu. Jelas ya? Ada lagi yang lain? Dengan berdoa aja, minta. Silakan. Atau sudah cukup? Ya sudah, kalau sudah cukup, Bu Juli tolong ditutup. Ada Bu Eli ya? Bu Eli tidak. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Ustadz, jika yang bernazar itu orang lain untuk keluarga kita, minta kita yang tunaikan hajat itu, gimana tuh Pak Ustadz? Contoh gimana Bu? Contoh Bu? Misalnya dia bernazar untuk kelulusan anak kita, dia minta kita yang tunaikan. Ya, gimana contohnya? Saya akan gimana? Butuh kalimatnya gimana? Waktu itu anak saya kan ikut tes polisi, terus ada banyak orang yang bernazar, katanya supaya dianya lulus, terus alhamdulillah lulus. Tapi nazar mereka itu kami yang yang tunaikan, gimana Pak Ustadz? Ya, artinya namanya hukum itu kan buat pelaku, bukan buat saksi, buat pendengar ya, bukan buat pelaku. Nah, kalau seperti itu nanti tidak ada perkiraannya. Kau yang berbuat, kau yang gimana? Ya, jadi nggak ada perkiraannya. Yang mencuri siapa, yang dihukum siapa ntar? Nggak ada perkiraannya. Ya, hukum itu ditetapkan untuk ada efek jerah supaya nggak terjadi lagi peristiwa yang sejenis. Jelas ya Bu ya? Iya Pak Ustadz. Makasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Ada lagi? Ya udah Bu Juli, tolong ditutup. Sebentar Pak. Oh, masih nazar ada. Nazar dengan cita-cita sama apa enggak Pak? Nazar dengan cita-cita gimana bentuknya boleh? Saya bercita-cita ingin menjadi ABRI gitu kan? Kan nggak ada kalaunya kan? Nggak ada akannya ya? Cita-cita seandainya tujuan kita tercapai. Iya, terus? Dalam angan-angan itu ada, oh aku pingin begini, seandainya nanti ya Allah kabulkan. Tapi dalam angan-angan itu nanti kalau sudah dikabulkan aku akan begini-begini. Itu dalam bayangan tapi nggak diucapkan. Boleh Bu. Kenapa? Allah kan barang siapa yang punya niat baik. Ini hadis sesuai nih, ada di kitab Riyadhus Shalihin ya. Barang siapa orang ada yang meniat, kan udah saya kasih tabel ya. Kasih kan tabel enggak? Kebaikan sama keburukan ya. Ini tabel pertama kebaikan, tabel kedua keburukan. Yang ininya apa kolomnya ya berarti ya. Kolomnya ada aksi hasil. Ya. Nah, kalau misalnya kebaikan terlaksana, contoh yang satu, ya. Kalau kebaikan niat ada niat, ada niat, ada aksi, ya. Kebaikan niatnya bisa kebayang nggak kolomnya nih? Kebayang kalau saya. Ya, kebaikan, keburukan 1 dan 2. Kolomnya niat, aksi dan hasil. Kebaikan niatnya contreng, hasilnya tidak. Aksinya tidak. Hasilnya 1 kebaikan. Ya, apabila niatnya ada kebaikan tapi tidak terlaksana niatnya, maka kalau ganjar 1 kebaikan. Itu kan kajian tafsir. 1 kebaikan ya. Kalau niatnya kebaikan, niatnya ada contreng. Ya. Aksinya contreng juga. Hasilnya gimana? Hasilnya
minimal 10 kebaikan ganjarannya sampai 700 kebaikan sampai tak terhingga. Hari Rabu sama Sabtu. Ya, jika niatnya kebaikan terlaksana. Sekarang yang kolom nomor 2. Ya, tabel nomor 2 apa? Keburukan. Jika keburukan niatnya ada keburukan ada, tapi aksinya tidak ada, hasilnya gimana? Kebaikan. Satu kebaikan. Ya, satu kebaikan. Kenapa ada satu kebaikan? Contoh ada si A pengen gebosin motornya, bannya motorang, ada niat tuh. Ya, kalau terlaksana kan bahaya, Pak. Karena tidak terlaksana itu kebaikan jadinya. Saya satu kebaikan. Gimana Allah maaf. Saya luar biasa kan Allah maaf kasih ya. Terus apabila ada niat keburukan, niatnya tercontreng, aksinya contreng juga, hasilnya satu keburukan. Ya, jelas ya. Nah, itu tadi ada niat tuh. Ya. Diucap di dalam hati kan, kalau lulus pengen apa gitu kan, nggak terucap. Dapat satu kebaikan. Apalagi kalau ditunaikan. Jelas, Bu? Jelas tidak? Ya. Ada lagi? Sedikit Ustaz. Ya, dikit atau banyak? Saya Ya, ikut silakan. Ustaz nih. Ya, Yang Al-A'raf tadi itu ayat 189 sampai 192. Apakah ini sebagaimana firman Allah tersebut menyiratkan bahwa sebaiknya kita menghindari terkait dengan perbuatan nazar tersebut? Satu, ya. Betul. Begitu ya Ustadz ya? Iya, betul. Oh, jadi sebaiknya kita harus menghindari praktek bernazar ini gitu ya kira-kira ya? Betul, Pak. Karena Pak, okay. Masa mau berbuat baik harus pakai syarat? Padahal Ya, Allah ya. memberikan kita segala-galanya tanpa syarat. Iya. Jelas. Betul. Ya, makasih Ustaz. Sama-sama. Ada lagi? Cukup ya? Silakan Bu Juli ditutup. Baik, Pak. Alhamdulillah, kajian telah selesai. Mari sama-sama kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih kepada Pak Ustadz Ali yang sudah memaparkan kajian. Semoga apa yang kita dapat sedang hari ini bisa kita amalkan dan menambah keimanan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah berpartisipasi dan juga terima kasih untuk Pak Sofyan yang sudah memfasilitasi kajian pada siang hari ini. Insya Allah kajian selanjutnya kita hari Sabtu jam 4 sore ya. Masih lanjutan Bulughul Maram. Bab jenazah ya. Iya, bab jenazah. Pekan ya. 5 pekan. Baik, dari kami mohon maaf jika ada kekeliruan selama kajian berlangsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan menutup.